Kan juga sama gitu ya. Kadang-kadang kita kan sering melecehkan ide teman gitu ya. Melecehkan dengan cara guyon. Cara-cara guyon, ada ide seperti itu. Kemudian adalah istilah-istilah zaman saya dulu itu kalau ada kawan yang punya ide cemerlang itu langsung disindir, ngecat langit nih he. Gitu ya. Ngecat langit nggak mungkin lah ya. Iya. Mimpi yang tidak mungkin Mimpi, at least kebagian saya, pendekatan penelitian saya itu sempat disanggah oleh para software developer di sana gitu ya, termasuk Jamcom, yang sejenis Minek dan sebagainya, serta Whittle. Dia bilang nggak bisa yuk melakukan ini gitu. Saya bilang enggak, logikanya bisa. Sehingga kemudian saya ditantang lah oleh mereka. Alhamdulillah saya berhasil gitu ya. Waktu itu saya melakukan optimasi cadangan tambang batubara. Gitu ya. Mereka nggak bisa karena software ini hanya bisa digunakan untuk optimasi untuk pendapat ide orang lain gitu. Biarin dia bicara masuk dulu gitu ya. Apalagi seorang atasan ya, bos gitu ya. Itu hukum pertama kalau di saya, bos itu harus banyak menggunakan telinga dibandingkan mulut. Karena apa? Sekali kita ngomong gitu, ratusan pendapat anak buah itu langsung hilang. Bapak-bapak, Mas Bella, Mas Afan. Malam. Gus. Mantap sekali. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan senior tambang, adik tambang seluruh Indonesia dan dunia ya. Kita sedang melakukan live streaming nih di YouTube. Podcast seperti biasanya 98 ngobrol sekolah adoh. Saya di Kalimantan Timur ini, kemudian Mas Ahwan di posisi perbatasan Cirebon, kemudian Mas Mila ada di Jakarta ya. Kita sangat jauh ini. Jadi ini adalah sesi kesekian kalinya, kalau nggak salah 5, sesi 5 ini yang sudah. Ya, 5. Sebelumnya malam minggu kemarin adalah pembicaranya Mas Priyadi ya, mantan ketua IKATA sebelumnya ini. Sebelumnya lagi ada Mas CKS dan Mas Joko. Jadi malam hari ini Mas Mila. Jadi spesial nih. Terima kasih banyak Mas Mila atas jadwalnya sudah mensinggahkan waktu lah ya buat kami di sini. Kita akan diskusi terkait masalah personal, kemudian masalah kampus, masalah kerjaan, sampai dengan ya minta masukan dari Mas Mila ini. Jadi untuk kali ini bukan saya sudah juga ditemani dengan teman saya ini, konco asal Ngapak, Brebes. Tapi kalau Mas Afwan ini dari Brebes. John. Sehat alhamdulillah Gus. Selamat malam Mas Mila. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Mas Mila, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Posisi di mana Mas? Posisi di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Keluarga sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kondisi kayak gini kesehatan, aduh bener-bener mahal. Sangat mahal. Rupanya imun itu mahal ya. Betul. Oksigen mahal Mas. Padahal kita bisa yang mahal ya. Dulu waktu kita masih di lapangan kan nggak pernah kepikiran imun gitu. Iya. Sekarang imun sesuatu yang mahal sekarang. Oke Mas, ini ya saya buka dulu historinya Mas Mila nih ya. Jadi Mas Mila ini beliau adalah angkatan 77, mungkin nanti akan disampaikannya secara histori. Beliau adalah pernah megang menjadi direktur utama di PTBA ya. Kemudian di Timah juga pernah menjabat komisaris. Kemudian saat ini jadi mengajar di UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta ya Mas ya. Ya. Ini pernah menjadi ketua IAPN juga nih. Ketua IAPN yang sebelumnya Mas Timbul pernah di ketua IAPN, kemudian ganti-ganti. Ya, kemudian Mas Mila sampai saat ini ada Mas Sigit ya pengganti. Oke Mas, untuk supaya lebih enak ini, lebih terbuka, lebih santai, nanti pas pada saat mungkin ini bisa minum Mas sambil santai-santai lah kita diskusi di sini. Mungkin bisa cerita lebih banyak Mas terkait personal Mas Mila ya. Mungkin dari zaman sekolah, SD, SMP, SMA di mana, kemudian di kampus UPN. TK. Sampai masuk kampus UPN sampai sekarang ini gimana Mas?
Monggo Mas, silakan Mas. Oke. Nanti kita nyaut ini dengan Mas Ahwan kali ini. Terima kasih. Saya sih mulai kecil TK, SD, SMP, SMA di Malang. Di Malang, Jawa Timur. Setelah lulus SMA, dulu zaman itu saya lulus tahun 76. Itu kalau daftar ke perguruan tinggi itu dulu ada namanya pola rekrutmen, pola seleksinya itu SKALU. Oh, SKALU gitu ya. Itu ada 5 atau 10 besar universitas. Kita tes bareng-bareng bersama, hasil tes itulah kemudian dibawa ke masing-masing universitas. Masukin ke ITB, masukin ke UI, ke UGM gitu ya. Dan kita nanti terakhir baru kita tahu rupanya nggak keterima semua. Alhamdulillah nggak keterima semua gitu ya. Terakhir saya masih ingat, saya bulan Maret gitu tahun 77 ada info dari teman, ya ada ini kampus yang masih buka pendaftaran, ada jurusan tambang. Saya waktu itu udah nggak mikir kampusnya, saya tertarik tambangnya gitu ya, karena nggak tahu zaman kecil itu tambang atau kesannya itu kan apa, maskulin gitu ya. Wow, pakai topi proyek gitu. Lanang. Wah, pokoknya ngelanangi. Mungkin karena fisik saya kecil gitu. Jadi impiannya wah kerja di tempat yang ngelanangi gitu ya. Langsung saya masuk tes, diterima gitu ya. Dan rupanya alhamdulillah diterima. Tapi memang kemudian lumayan terseok-seok. Makanya kalau cerita angkatan itu berarti saya dengan Mas Agus, Mas John, dan Mas Andi tadi ini beda 12 tahun gitu. Tapi alhamdulillah masih kelihatan lebih muda saya. Bukan 12 tahun, banyak lagi. 22 tahun. Di atas saya 2 tahun lah. 22 tahun gitu. Kita belum lahir Mas Milo sudah kuliah. Masih tadi Uyo. Dan waktu itu di UPN masih ada programnya, belum sistem kredit ya, masih sistem gugur. Jadi saya sempat tinggal kelas. Jadi tingkat 1 tidak naik ke tingkat 2. Iya. Dan ini lucu tapi ya alhamdulillah ini pengalaman yang luar biasa gitu ya. Ada 3 mata kuliah yang nggak lulus saya. Saya lupa 3 mata kuliah itu apa. Tapi yang jelas ada 1 matematik. Matematik. Ya, berarti kelihatan gobloknya gitu kan, matematik nggak lulus gitu kan. Nah, yang unik begitu tahun berikutnya saya ngulang di tingkat 1, mata pelajaran yang 2 itu dihilangkan. Apes sudah biasa. Jadi saya benar-benar apes sekali, sehingga saya harus ngulang 1 tahun hanya untuk matematik. Hanya untuk matematik gitu. Nah, saking mangkelnya di tahun kedua di tingkat 1 itu saya malah nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah gitu ya. Kemudian ada teman saya, teman 1 SMA, kemudian sama-sama masuk di tambang. SMA mana Mas? SMA 3 Malang. Oh, SMA 3 Malang. SMA 3 Malang. Sama-sama SMA 3 masuk situ, kemudian sama-sama nggak naik. Dan kebetulan sama-sama 1 kos dengan saya. 1 kamar gitu. Jadi dari SMA yang sama, dari kota yang sama, kos di tempat yang sama, 1 kamar, sama-sama diterima di tambang UPN, dan sama-sama nggak naik kelas gitu. Nah, entah gimana, karena dia merasa nggak naik, tahun berikutnya ngulang rajin banget gitu. Wah, pokoknya tiap kuliah datang. Alhamdulillah saya punya teman rajin gitu kan. Tularan Mas. Jadi saya di rumah aja gitu, ya mungkin ya mangkel ya gimana gitu ya. Akhirnya tiap dia pulang kuliah, saya lihat itu buku catatannya.
Oh, tadi diajarin ini. Udah tiap kan kuliah satu mata kuliah untuk setahun, Mbak. Bayangin gitu. Betapa mangkelnya gitu ya. Jadi saya benar-benar tidak ke kampus sama sekali selama setahun itu. Cuman daftar aja. Datang Nggak cuman kuliah sama sekali, Mas. Enggak pernah kuliah sama sekali. Berarti sama datang, kayak Mas Agus, Mas. Cara kuliah. Yang penting datang, ujian. Yang penting datang, ngisi absen, pulang gitu, Mas. Lulus gitu kan. Naik tingkat 2. Oke, tingkat 2. Tingkat 3, alhamdulillah. Tingkat 2 berapa tahun jadinya, Mas? 2 tahun? 3 tahun? Tingkat 1 2 tahun kan. Tingkat 1 2 tahun, tingkat 2 setahun, tingkat 3 masalah di UPN kan ada sarjana muda. Jadi saya sarjana muda itu baru tahun 82. 77, 82, 5 tahun, Mas. BE. BE. BE kan? Iya. 82. Waktu itu saya ingat kerja praktek saya di Tuban. Tuban, ingat nggak? Ya? Pasir Kuarsa. Pasir Kuarsa. Daerah Jenuh Tuban itu pinggir pantai itu banyak kan pasir kuarsa gitu kan. Iya. Itu hanya mengenal kajian tentang screening, sizing, kayak casing plan lah. Tapi hanya untuk pasir kuarsa. Jadi saya masuk 77 bulan Maret, saya sarjana muda tahun 82. Karena kan harus ada kerja praktek, ada skripsinya kan. Ada praktek, skripsi, kemudian ada ujian negara. Dulu ada ujian negara. Ada ujian negara. Lulus, kemudian diwisuda jadi sarjana muda. Dan saya yang melanjutkan gitu ya. Lanjutkan istilahnya tingkat sarjana. Mungkin sama dengan Pak Mas Pri lah, katanya Mas Pri masih sama itu, tingkat sarjana. Dan 82 sarjana, tingkat sarjana, saya lulus 87. Jadi alhamdulillah saya sarjana penuh itu mulai dari tingkat 1 10 tahun. Mantap lah, Mas. Mantap. Kalau orang lain ya. Orang lain mungkin 10 tahun udah jadi master ya. Ya, betul. Dokter, Mas, dokter. Dokter gitu. Lebih dari master itu. Bahkan teman-teman ini cerita manusianya aja gitu. Teman-teman SMA yang kuliah di tempat yang lain, yang di IPB. Di IPB waktu itu kan 4 tahun udah sarjana. 2 tahun dia kerja, dia kawin gitu kan. Jadi pada waktu reuni, makanya waktu itu saya reuni sekolah SMA, saya nggak pernah mau hadir. Kenapa? Mereka udah bawa istri, udah punya anak. Saya masih kuliah. Jadi ini sejarah yang cukup unik dan pecut bagi saya gitu. Jadi dari situ saya paham bahwa memang saya ini tidak pintar. Jadi dari situ awal muasal terbentuknya kayaknya gitu, keinginan untuk belajar, keinginan untuk nanya, keinginan untuk mendengar, pokoknya haus segala macam keilmuan lah, tanya kiri, tanya kanan gitu kan. Karena itu tadi kalau pakai ilmu sendiri, pakai otak sendiri, kayaknya emang ukuran otak saya ini pas-pasan gitu. Jadi harus sering ngelihat orang, dengerin, kemudian tanya, kemudian belajar, segala macam hal lah. Gitu. Itu kira-kira. Iya. 10 tahun itu kalau kita sebagai orang tua kan mesti nanya ke anak ya, Mas ya. Kuliah mau polele. Gitu kan Mas ya. Nah, itu juga sesuatu hal yang masih menjadi ingatan saya gitu ya. Sekolah udah lama gitu ya. Tapi satu yang saya ingat itu, orang tua saya nggak pernah nanyain atau nyindir gitu ya. Itu di situ apa? Karena saya sadar itu waktu saya menjelang sarjana muda tingkat 3 gitu.
Begitu tahu saya nggak naik kelas, saya nggak dimarahin, nggak ditanyain, gitu. Ngapain kok gitu. Bener-bener dipercaya gitu ya. Padahal dalam hati saya, waduh sialan, gue dipercaya, mungkin biasanya nggak pernah kuliah gitu kan. Dari situ ada rasa bersalah gitu ya. Udah nggak naik tingkat, kemudian malah nggak kuliah, tapi di satu sisi itu orang tua percaya, kalau orang tua percaya itu dulu bentuknya adalah kiriman lancar. Kiriman lancar, atau kalau kemudian kita butuh gitu ya, saya pulang ke Malang hanya untuk itu tadi minta duit gitu, tidak pernah ditanyain buat apa. Itu yang lama-lama bikin saya sadar gitu, waduh ini kualat gitu, tidak menghargai kepercayaan orang tua gitu ya. Dan sampai terakhir pun saya cukup lama, katakanlah sampai 10 tahun, belum pernah orang tua saya tuh marahin dalam konteks kuliah gitu ya. Amal banget, mungkin orang tua ngomong juga gitu ya, tapi tidak pernah di depan saya, sehingga saya merasa sebagai anak itu dihargai, bapaknya pas-pasan kok gitu ya. Ya mungkin dulu waktu SD, SMP, SMA baru saya ingat gitu, iya saya dulu keterima SMA 3 itu pas-pasan juga gitu, alhamdulillah bisa masuk, itu kan sekolah yang terbaik ya di Malang ya. SMP-nya juga SMP 3 gitu. Waktu memang waktu itu mungkin keselip aja tuh sehingga saya diterima di situ. Tapi begitu kuliah terbukti sudah 4 tahun, 5 tahun, kemudian 5 tahun lagi sarjana. Bimbingan saya cukup lama itu waktu itu dalam konteks model sekarang gitu ya. Udah hampir setahun lah, 9 bulan. Sekarang kan bimbingan paling 2-3 bulan selesai. Iya. Untuk bimbing saya waktu itu Pak Ambio. Alhamdulillah dia sekarang masih sehat, usia 85 tahun. Pembimbing keduanya Pak Pertanto. Ya mereka lah yang membentuk karakter saya selama ini gitu ya. Termasuk dosen-dosen senior dan sebagainya. Pokoknya sekolah lama itu bukan, ya istilahnya tidak bagus juga gitu ya. Tapi kalau kemudian apa istilahnya, kalau orang Jawa itu ngeres ulo, nyalain sistem, ya buat apa lagi, udah terlanjur gitu ya. Ya, orang Indonesia paling pintar melihat manfaatnya. Iya. Terus memang kalau ya Gus, kelas Mas Wil aja 10 tahun, kita berapa tahun Gus? Aku dulu 6 tahun Mas. Wah itu ya, orang kan nggak lihat era siapa, yang jelas you 6 tahun lebih pintar dibandingkan 10 tahun. Betul itu memang betul Mas. Memang ya, cerita orang kan berbeda-beda kan. Enggak Mas. Yang kumlot, yang 3 tahun setengah, yang 4 tahun setengah ya. Mungkin ya bisa jalannya kan beda-beda ya Mas yo. Ada yang 3 tahun setengah, 4 tahun di sini, yang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun Mas Bila bisa sampai jadi direksi loh. Bayangin loh. Ya kalau mungkin saya kuliah kayak Mas Agus dan Mas Joni tadi kuliah 6 tahun dulu, mungkin saya nggak jadi direksi gitu. Jalan hidupnya kan seperti itu gitu. Betul, jalan hidupnya. Jadi karena sekolahnya harus gitu, orang mungkin nggak perlu belajar langsung lulus, saya harus meres otak banget. Saya masih ingat ya, untuk sidang sarjana muda dan juga sidang sarjana, saya harus meniatkan dan membuat waktu khusus untuk belajar. Makanya dulu 3 bulan sebelum ujian sidang dan skripsi, saya mengucilkan diri. Kalau di Jogja teman-teman pasti tahu itu yang namanya Sanata dekat UGM itu tempat orang belajar itu. Sanata atau Lembah UGM kan Mas? Lembah UGM situ kan Mas? Bukan, itu ada satu gedung bangunan punya sekolah Katolik lah. Itu tempat orang belajar. Oh. Apa lupa sama saya. Sanata Dharma situ ya? Ya daerah Sanata Dharma, gedungnya itu apa namanya gitu. Nah, kenapa saya di situ? Kalau ditanyain kita nggak ada yang tahu Mas. Nggak tahu Mas. Kita nggak pernah belajar. Saya itu jarang belajar, jadi nggak tahu kalau dia kayak gitu tempat untuk belajar baca buku.
perpus saja tuh kita jarang jamai, Mas. Lucu ini. Karena gini, kalau saya belajar sendiri, kebetulan kita kan kontrak rumah sama teman-teman gitu. Belajar sendiri, saya tidak ada yang memancing saya untuk giat belajar gitu kan. Ada mengajak main gaple, ada main joker, main bridge, macam-macam gitu kan. QQ, Mas, QQ. Oh, QQ termasuk QQ. Jadi Sih, Mas. saya masih ingat gitu. Karena otak saya lemah, saya harus punya waktu khusus dan tempat khusus. Akhirnya saya pergilah ke tempat belajar. Di situ saya melihat semua orang belajar gitu. Memang pertama orang belajar gitu kan. Ada banyak meja gitu kan. Pertama ya saya tinggal tidur gitu ngeliat orang belajar tuh tidur. Itu semua kampus, Mas, kumpul di situ. Itu bebas. Oh, bebas. Bebas. Memang tempatnya enak ya. Ini tempatnya khusus kan. Tempat belajar, ada perpustakaan, kemudian ada meja-meja belajar banyak. Gitu. Dari kampus mana-mana datang ke situ. Dan memang itu yang saya ambil manfaatnya, paling tidak saya terpacu untuk belajar. Ya dulu paling males buka buku gitu kan. Jadi sehari 2 hari ngeliat orang belajar ngantuk, saya tidur di meja itu ya. 2 hari sama itu. Tapi lama-lama juga, ya orang-orang kok bisa belajar gitu kan. Nah itu mulai disitulah saya mulai mencerna cara untuk fokus, baca lembar per lembar, memahami isinya. Dan itu saya lakukan waktu sarjana muda, dan kemudian pada waktu sarjana saya ulangin lagi. Pokoknya saya fokus, saya tidak mau diganggu. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya mengucilkan diri. Jadi setiap habis asar gitu ya, itu saya langsung ngabur gitu. Dulu zaman segitu kan kita pasti diledek, waduh rajin banget belajar. Daripada ngikutin kan lagi belajar diajak gaple lagi belajar, banyak gangguan lah. Karena otaknya memang pas-pasan, jadi harus disiapkan kondisinya. Memang ada suatu momen yang memang kita harus fokus gitu ya, Mas ya. Iya. Pada saat itu ya. Dan saya mengambil environment untuk mendorong saya bisa fokus. Mantap itu. Apa ini ya Mas? Ini yang penting nih bagi yang muda-muda. Apa sih kiat-kiat untuk bisa fokus Mas dari yang jalan kuliah tadi kan? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 seperti itu, kemudian begitu mau ini tiba-tiba ada suatu momen yang bikin bisa untuk jadi fokus itu Mas. Lingkungan kah? Atau memang ada orang tua ekstra internal? Jadi memang orang bodoh pintar itu kan agak relatif gitu ya. Relatif ya. Tetapi yang membedakan itu orang yang memang tidak bisa berpikir, bertindak fokus dengan orang yang gelambiar kemana-mana. Gitu loh. Lagi pegang buku tapi otaknya kemana gitu ya. Ya betul. Itu yang susah gitu ya. Tapi kemudian dikatakanlah di tahun ketiga lah, tingkat 3, tingkat 4 dan sebagainya. Saya mulai istilahnya kita dulu kan suka guyon ya. Suka guyon, kadang-kadang guyonnya itu sesuatu yang serius pun kita guyoni gitu ya. Di situ saya mulai nggak bisa. Kadang-kadang kan mata pelajaran pun kita jadikan guyon gitu, karena kita nggak ngerti gitu kan. Dan itu rupanya membentuk alam bawah sadar kita mau menerima atau tidak pelajaran atau ilmu itu. Gitu. Mungkin kita anggap guyon-guyon, lama-lama karena guyon-guyon itu lama-lama kita menyepelekan. Gitu, menyepelekan, akhirnya nggak pernah nyantol. Gitu ya. Kalau nggak ngerti, agak bingung dan sebagainya, itu biasa. Nah, di pekerjaan juga sama. Di pekerjaan juga sama gitu ya. Kadang-kadang kita kan sering melecehkan ide teman gitu ya. Melecehkan dengan cara guyon. Cara guyon, ada ide seperti itu. Kemudian adalah istilah-istilah zaman saya dulu. Ini kalau ada kawan yang punya ide cemerlang, itu langsung disindir. Ngecat langit nih, he. Oh, gitu ya. ngecat langit nggak mungkin lah ya. Iya. Mimpi yang tidak mungkin ngimpi lu gitu ya. Jadi itu memang ungkapan spontan yang sifatnya mungkin hanya guyon dan sebagainya gitu. Tapi kalau itu terus-terus dilakukan gitu ya, itu
kita menjadi biasa menolak ide baru, informasi baru, pendapat baru, atau sesuatu yang baru, gitu. Karena selalu hal yang baru itu kemudian kita lecehkan dengan cara pertama guyon, kedua guyon, kemudian mulai ngeledek, lama-lama bukan ngeledek, kemudian melecehkan, gitu. Nah, itu saya sadarin benar gitu semenjak awal, sehingga kemudian saya di saatnya waktu santai, saya orangnya santai banget, tidak pernah formal. Tapi di saat katakan sesuatu yang butuh serius, saya serius. Gitu ya. Kenapa? Kebiasaan kita melecehkan segala macam itu rupanya kebawa gitu. Jadi kalau katakanlah dulu zaman muda itu kan kalau ada teman punya ide sesuatu yang bagus gitu ya, harusnya kan dihargai ya. Tapi kadang-kadang di zaman saya dulu itu kemudian dianggap orang-orang gitu tuh orang-orang culun, orang-orang kutu buku, kemudian jadi bahan ledekan. Gitu. Sehingga cara berpikir seperti itu sering kemudian menjebak orang. Biasa tidak menghargai ide, pemikiran, sesuatu hal yang baru. Karena paling gampang kalau tidak masuk ke pemikiran kita, udah kita ledekin aja. Karena nggak setuju itu ya. Karena nggak setuju. Iya. Nah, kebiasaan itu kemudian terbawa ke diri dia. Gitu. Dia juga akhirnya tidak berani untuk menerobos kemapanan, gitu ya, atau bikin satu aktivitas yang out of box lah, gitu ya. Karena dia sudah punya kebiasaan dari muda. Iya, betul. Dia nanti orang berhasil. Kalau di perusahaan gini, ini setelah saya amati, ini kemudian sering kalau di perusahaan itu sering ada kan karyawan teladan, ya. Karyawan berprestasi. Kalau di sekolah itu kan ada murid teladan gitu ya. Teladan, ya. Murid berprestasi. Itu zaman saya muda dulu, zaman SMA. Anak-anak teladan itu kita anggap kutu buku dan itu malah dibully gitu kan. Malah dibully gitu kan. Jadi sesuatu yang baik malah dibully. Tapi kemudian tidak hanya di tingkatan remaja, rupanya di pekerjaan juga sama. Gitu ya. Jadi kalau ada orang rajin, ya tidak pernah bolos, sama kan di sekolah gitu juga kan. SMA nggak pernah bolos atau kuliah nggak pernah nakal, itu kan kemudian diledekin tuh, culun lu, penakut lu, gitu kan. Nah, sehingga kemudian di tempat pekerjaan itu terbawa. Jadi kalau ada karyawan berprestasi, karyawan yang rajin bekerja, yang tidak pernah bolos, itu tempatnya dibully itu. Jadi karyawan penakut, penurut dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian kalau itu terbiasakan environment seperti itu, berarti orang menjadi takut untuk berprestasi. Karena pengalaman gitu, saya ada karyawan berprestasi, karyawan teladan, setelah dia dinobatkan, tiba-tiba dia menghilang dari peredaran. Malu. Dia malu. Iya. Karena dibully, dipermalukan, dan padahal teman-temannya itu mungkin dia iri ya. Kemudian dia dengan melakukan bully itu, jadi kalau dia lewat itu teladan nih. Gitu. Ya, terus apa namanya Mas? Ya, kembali ini kan zaman-zaman di kampus ini kan. Apa sih momen yang paling indah Mas selama 10 tahun kuliah ini Mas? 10 tahun kan ya itu satu dasawarsa ya. Ini istilahnya 10 abad, per 10 kali 1 abad ya, 10 terus terang aja pada waktu menjalani itu termasuk teman-teman ada teman favorit kan Mas yang di sana atau dosen favorit selama kuliah itu dari 77 ke 87? Anda bisa bayangin lah sekolah 10 tahun. Udah pasti nggak ada yang yang membahagiakan lah. 5 tahun. Pasti ada sih Mas. Yang duka-dukanya kan mesti ada tuh. Ya. Kalau sukanya apa gitu. Tetapi sebetulnya belakangan baru saya melihat bahwa hikmahnya gitu. Kalau pada waktu menjalani itu kayaknya nggak ada sukanya gitu.
banyak duganya aja gitu. Ya, Gitu ya. kelamaan Ya, itu ya. pada saat itu ya, pada saat itu yang saya rasakan gitu kan, ilmu susah nyari tuh. Pustaka tidak seperti yang sekarang gitu ya. Ya. Jadi kuliah susah, ngulang setahun hanya satu mata kuliah gitu kan. Kemudian waktu nyusun tugas akhir untuk sarjana muda kita juga harus pontang-panting nyari Bahan. pustaka. Ya. Sarjana juga sama gitu. Jadi ya sukanya sih apa ya kalau dibilang sukanya itu. Saya bersyukur mengalami ya kehidupan di Jogja yang serba apa ya murah apa pola pikir sosial masyarakatnya yang apa adanya tidak borjuis lah katakan gitu. Jadi ya benar-benar apa adanya gitu Mas ya. guyup tidak hargai pelajar masyarakat tidak jaim gitu kan. Sama-sama mahasiswa pasti makannya juga pasti pernah juga nyekolahin celana dan itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi itu yang saya ambil hikmahnya dan kemudian bisa jadikan kebiasaan bahwa di dalam pekerjaannya pun kita juga harus ya sebagaimana atasan bawahan itu kan hanya kertas administrasi gitu ya. Tetap keguyupan atas bawah kiri kanan itu ya sebagaimana manusia. Gitu. Dosen favorit siapa Mas? Dosen apa ya? Kalau dosen yang di mana? Karena dulu kita ada dosen Bandung ya, dosen ITB. Karena sarjana kan dosen UPN yang menurut saya apa? Ada kesan gitu ya. Ya. Itu Mas Kusnaryo. Oh, Pak Kus ya. Kenapa Mas? Kesan awalnya mudah-mudahan Mas Kus nonton ini. Kan kayaknya kan ya apa? Killer gitu Mas ya. Killer ya. Ya. Kesannya memang seperti itu loh. Galak. Marah-marah galak gitu kan. Galak. Tapi terakhir pernah saya dapat tugas dari beliau, mata kuliah beliau, saya harus menyerahin tugas dan tugas itu harus diserahkan ke rumahnya. Rumahnya di Pakem. Zaman itu tahun 7 ya antara era 78 79 Jogja Pakem itu kan udah sama dengan luar kota gitu kan. Dingin, belum nyambung itu kali orangnya sekarang. Lewat Jakal juga ya Mas, tetap jalannya Jakal ya? Tetap lewat situ itu Pakem gitu ya. Bentungan. Saya terkesannya begitu sampai di rumah itu saya baru tahu beliau itu memang ngomongnya seperti itu, tapi hanya apa ya? Malah saya menjadi dekat dengan beliau. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau dia marah-marah itu hanya settingan aja gitu, bukan berarti dia marah gitu. Kenapa begitu saya sampaikan, Pak Kus ini saya sampaikan, isora gitu kan. Udah, Pak Kus saya udah ketemu. Hehehe. Dari Jogja ke sini suwira. Jauh Pak Kus. Mereka takut juga kan. Jauh Pak Kus. Hehehe. Asak nore. Nah, dari situ saya tidak merasa takut dengan beliau. Saya tahu watak beliau. Gitu. Karena dia sering nyentak orang ngomong itu saja dan dalam batin saya dia itu dalam ketawa dikerjain tuh. Karena saya tahunya begitu di rumah dia cerita itu. Enak gak kerjain gak gini? Sialan Mas Kus gitu. Oke Mas. 10 tahun ya setelah 87 ini habis itu lulus kan Mas ya, 87 lulus kuliah. Kemudian apa langkah selanjutnya Mas? Setelah itu masih 87 kemudian apakah langsung masuk PTBA? Atau gimana Mas ke proses pekerjaan ini? Jadi setelah lulus saya seperti mahasiswa yang baru lulus lah gitu kan, ya kemana-mana bawa map
naik turun bis kota gitu kan, pegang map gitu kan, sambil pegangan di bis kota itu dulu masih ada Mayang Sari gitu kan, di Wariwi cari pekerjaan gitu kan. Saya sempat bekerja sebagai trader, dulu ada trader emas. Dulu waktu itu sangat booming sekali gitu ya, trader emas itu, tapi sebenarnya tradernya hanya trader indeks saja, main indeks saja. Gitu. Dan kerjanya itu malam, karena mengacu katakanlah New York sama London gitu ya. Jadi saya masuknya jam 8 malam, pulang subuh. Saya hanya tahan 10 bulan gitu. Karena saya pucat, nggak pernah keluar pagi atau siang. Karena pagi siang pasti tidur. Jam 7 baru keluar ke Hayam Guru, pulang udah jam 3 subuh gitu. Saya nggak tahan gitu. Nah, disitulah kemudian saya hampir semua perusahaan, dan memang saya ini pas-pasan gitu ya. Tapi kalau namanya impian gitu kan, itu ideal banget gitu. Pokoknya semua perusahaan tambang di Indonesia yang nomor wahid, itu saya daftar. Gitu kan. Masuk yang batu bara, atau masuk Freeport dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya ditolak semua. Ini ledek-ledekan saya dengan teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan batu bara yang gede-gede yang sekarang gitu ya. Saya bilang, lu sih perasaan lu dulu kenapa sih nggak terima saya gitu kan. Coba kalau terima saya, mungkin perusahaan you semaju perusahaan saya sekarang gitu. Iya, betul. Itu hanya guyon ya. Dan semua, saya sampai sekarang masih punya surat penolakan lamaran. Pasti saya simpen itu historis gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan sekarang perusahaannya gede itu. Siapa aja Mas kalau belum tahu Mas? Yang nggak usah disebut. Oh ya. Tapi jadi motivasi sendiri Mas ya. Pokoknya perusahaan terbesar pada saat itu dan sekarang masih yang terbesar juga gitu. Termasuk BUMN. Saya ditolak semua. Dan dari situ sejarah hidup saya harus mengatakan, saya harus bilang alhamdulillah. Gitu. Kalau saya diterima di salah satu perusahaan batubara atau perusahaan tambang emas atau dan sebagainya, mungkin saya tidak akan menjadi seperti yang sekarang gitu ya. Nah, saya diterima di PN Tambang Batubara atau Perum. Jadi dulu Perum Batubara yang operasinya di Sawalunto. Dulu di Sawalunto juga Mas ya? Sawalunto. Saya di Sawalunto juga Mas. Aduh, di PKL. Iya. PKL, tahun berapa? Bukan, kerja. Bos saya Pak Daju Ismail, bos saya. GM saya Pak Daju Ismail. Masih satu alumni sudah. Itu Pak Daju Ismail seniornya Mas Wila ya? Ya, senior saya, dia kan 2 tahun di atas saya. Dia 76 atau 75 ya, lupa saya. Dia saya masuk, beliau sudah di atas, bos saya di atas saya dia. Tahun berapa itu Mas masuk ke Sawalunto? 88. 88 itu ya langsung masuk ya. 88 saya kerja di Sawalunto. Ya. Tapi ya itu tadi kok perasaan mentok aja gitu ya. Dalam artian ilmu saya sekolah panjang-panjang kok lama-lama kok kerjanya cuman seperti ini aja gitu ya. Waktu itu kan ya cuma tambang terbuka, kemudian jadi mandor gitu kan. Di mana di underground-nya atau di Tamkanya Mas? Saya di Tamka. Di Tamka. Nah, terakhir kemudian saya jadi kepala bagian perencanaan tambang terbuka. Nah, situ kemudian saya bukan keluar lah. Saya ambil beasiswa untuk ke sekolah ke luar negeri. Ya alasannya sebetulnya ya karena itu tadi, kalau saya pertahankan hanya ini aja, tidak ada tantangan gitu ya. Ini mungkin juga dampak biasa ditantang waktu di kampus kan. Kita sekolah susah, nyari ini, selalu ditantang untuk cari
cari ilmu, cari skripsi, pokoknya semua harus perlu tantangan. Jadi kalau sesuatu nggak ada tantangan itu ngapain menjadi mandor, ngawasin truk mondar-mandir gitu ya. Iya. Akhirnya saya sempat nyuratin salah satu profesor di Australia secara pribadi dan saya diterima untuk ngambil dengan dana sponsorship dari profesor di Australia. Tahun berapa tuh, Mas? Itu tahun 90-an lah. Tahun 90-an. 90. Tapi kemudian tiba-tiba ada program beasiswa G2G ya, antar pemerintah Australia dengan Indonesia dan masuk ke perusahaan. Akhirnya ya udahlah, kalau saya ngambil sponsorship dari profesor langsung, seolah-olah saya ini tindakan pribadi. Jadi kesannya saya marah dengan perusahaan dan sebagainya. Padahal bukan masalah itunya gitu. Saya hanya ingin perubahan gitu. Akhirnya saya ambil beasiswa itu, meskipun untuk bisa berangkat saya harus ngambil kursus bahasa Inggris 9 bulan. Iya. 9 bulan. Padahal ibu saya guru bahasa Inggris loh. Oh itu. Tapi saya 9 bulan lagi, dan itu pagi sampai sore, jam 8 sampai jam 4. Ya berarti ya. Selama 9 bulan, akhirnya saya masuk levelnya, saya bisa berangkat. Saya ngambil di Wollongong, ngambil tambang. Nah, lagi-lagi saya nggak mau yang gampang gitu kan. Saya waktu itu ditawarin, you ngambil by course atau by research. Kalau course itu ya ikut kuliah 2 semester, lulus, master gitu kan. Tapi saya rasa udah lah, kalau teori ini ngambil kursus itu kita bisa belajar dari buku lah. Saya pengen mana itu Mas? Kota mana Mas? Australia Mas? Di Wollongong. Oh. Wollongong, di selatannya Sydney lah, sekitar 1,5. 1,5 Gus, dekat Selawi. Ketanggungan Cirebon. Jadi saya ambil yang by research, gitu ya. Begitu by research, ya itu tadi kebetulan waktu itu Pak Ambio itu dirut PTBA. Oh, PTBA gitu ya. Jadi beliau nggak kasih saran lah, sambil ngambil ini. Saya, waduh, kurang menantang gitu kan. Akhirnya saya ngambil topik sendiri dan kata profesor saya, wah, dia apa sanggup? Dia tidak melarang gitu. Dia apa sanggup gitu. Saya butuh ini. Jadi waktu itu pengalaman saya kan tambang terbuka ya. Perencanaan juga tambang terbuka, operasional kan. Saya ngambil lebih topiknya itu mulai permodelan data eksplorasi, permodelan geologi, sampai bikin perencanaan, optimasi, computerizing, sampai valuasi finansial gitu ya. Saya ingin dari A sampai Z lah. Komplit lah ya, satu paket. Era waktu itu kan masih jarang yang software kan. Ya. Tahun 95 gitu. manual Mas. Masih manual lah gitu ya. Paling ada ya yang komputer itu paling server yang bikin kontur gitu kan, itu yang awal-awal kali. Dan alhamdulillah perjuangan cukup panjang. Kalau orang-orang ngambil master by course itu 1 tahun, 1,5 tahun lulus. Saya 2,5 tahun. Jadi, tapi saya puas dalam artian saya menemukan pola kerja dari A sampai Z, kait-mengkaitnya gitu ya, mulai data eksplorasi, kemudian permodelan geologinya, sampai permodelan komputernya, sampai economic modelnya, sampai financial analisisnya gitu. Jadi kita bisanya kan dikasih kan 1,5 tahun ya maksimum gitu. Jadi saya selalu perpanjang gitu. Perpanjang. Itu sama perusahaan nggak di ini kan Mas? Sama perusahaan ya dipertanyakan kenapa sih lama gitu kan. Oh, ditanyain biasa gitu. Tanyain gitu kan. Tapi ya lebih baik saya lama tapi saya puas gitu, saya menemukan. Bahkan alhamdulillah riset saya itu, pendekatan saya itu saya sempat challenge dengan
software developer, ya, pengembang software. Ya. Mas, maaf potong Mas. Itu selama sekolah di Australia, itu gajian tetap kah dari perusahaan? Oh iya, karena beasiswa kan. Oh, Jadi enak ya. Enaknya di situ. Gaji tetap. Makan, ya. Kemudian biaya kuliah kan didanai oleh pemerintah Australia. Ya, G2G ya dia. Nah, Indonesia jadi Australia. gaji itu hanya untuk biaya hidup kita gitu ya. Ya. Dan bisa bawa anak istri gitu ya. Oke. Tapi at least kebagian saya, pendekatan penelitian saya itu sempat disanggah oleh para software developer di sana gitu ya, termasuk Gemcom, yang sejenis Minek dan sebagainya, serta Whittle. Dia bilang nggak bisa yuk melakukan ini gitu. Saya bilang enggak, logikanya bisa. Sehingga kemudian saya ditantang lah oleh mereka. Alhamdulillah saya berhasil gitu ya. Waktu itu saya melakukan optimasi cadang tambang batubara. Gitu ya. Mereka nggak bisa karena software ini hanya bisa digunakan untuk optimasi untuk biji yang sifatnya sporadis atau vein. Kalau batubara itu karena lapisan horizontal atau laminer, dia bilang itu bisa salah gitu ya. Tapi saya bilang saya akalin, dan nama orang Indonesia bilang akalin gitu ya. Saya coba, saya gabung-gabungkan trik-trik tertentu, akhirnya berhasil. Jadi saya kawinkan antara optimasi dengan penjenjangan ya, secara sequencing, scheduling gitu. Dan alhamdulillah itu kemudian diadopt di software yang sekarang cukup dikenal di Gemcom atau Whittle, itu ada namanya Milawa algorithm. Milawa algorithm itu pendekatannya adalah pendekatan skripsi saya. Itu Mas ya? Ya kayak Minex. Jadi kayak optimasi karena ada Whittle-nya ya. Whittle itu mengeluarkan salah satu modul itu adalah melakukan optimasi dengan pendekatan antara sequencing dengan benching. Itu luar biasa itu. Beda pendapat dari Mas Mila tuh itu lisensinya mantap itu Mas. Cuman karena waktu itu kan saya disumbang oleh mereka ya. Jadi software saya hanya dengan harga cuma $1 waktu itu. Padahal waktu itu softwarenya cukup mahal, Whittle sama Gemcom itu. Saya dapat training hanya bayar $1 supaya ada transaksi aja gitu ya. Akad. Tapi dari situ kayaknya kok saya lebih puas dengan sesuatu yang susah payah gitu. Sehingga saya memahami. Tapi kalau yang gampang-gampang nggak touch in, tidak melekat itu nggak apa ya? Puas. Kurang puas itu aja. Ya. Challenge. Jadi itu kira-kira Mas Agus. Oke. Terus Mas, ya setelah 2,5 tahun kemudian balik lagi ke Solo tuh Mas. Ini kan proses di Solo itu berapa lama, kemudian posisi terakhir di Solo itu, kalau di Solo itu kan yang saya tahu pas saya di sana kan dulu ada Pak Ponco. Pak Ponco itu saya ke sana jadi manajernya Tamda kan. Dulu GM yang di Ombili itu Pak Mustaf itu. Oh, Mustaf, ya, meninggal. Oh, udah meninggal, Pak. Artinya juga Bambang tuh. Pak Bambang Sulis. Bambang Sulis juga ya. Oke. Itu berapa lama Mas ya di Solo untuk kemudian pindah ke Bukit Asam ya akhirnya Mas? Ya karena waktu saya berangkat, jadi sebelum berangkat kan memang digabung ya, Perum dan Ombilinya itu kan dilebur di bawah PTBA. Ya. Yang dulunya satu level, kemudian dilebur, di-merger di bawah PTBA. Nah itu saya berangkat ke Australia tahun 91. Gabung kan tahun 90 ya, 91 Australia. Saya pulang 95. Oh 95 ya. 95. Begitu 95, saya langsung ditaruh di PTBA di kantor Jakarta dan kemudian ditempatkan di Tanjung Nem. Jadi saya nggak balik ke Ombilin. Nggak balik ke Ombilin, saya balik ke PTBA di Tanjung Nem. Disitulah saya mulai menggunakan approach saya yang saya pelajarin itu untuk benahin
katakanlah konsep-konsep penambangan yang Ya. baik, benar dan menguntungkan gitu. Itu tahun 95 saya sempat nganggur dalam artian nggak dapat kerjaan karena orang baru kan, orang baru. Non-job maksudnya Mas, non-job ini ya. Non-job staff. Tapi alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur di non-job kan waktu itu karena di situ kesempatan saya kemudian keliling Mas. Gitu. Saya keliling kemana-mana, semua unit itu. Saya ke tambang, ke pengolahan, transportasi, ke keuangan, ke sistem informasi. Nah, saya kan nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih target gitu ya. Gaji jalan terus. Nah, di situ saya mulai membangun jaringan keilmuan. Ya, dengan keilmuan, dengan orang-orang yang bukan orang tambang gitu. Orang tambang pasti orang keuangan, orang aset, orang hukum, orang SDM, orang pasar. Sehingga 6 bulan saya semakin memahami. Kalau waktu di Australia saya bicara teoritis, tambang itu A sampai Z, gitu kan. Kemudian ini saya aplikasikan, rupanya A sampai Z-nya di pekerjaan itu lebih kompleks gitu kan. Kalau di model kan tinggal kita masukin harga berapa, kos berapa, kadar berapa gitu. Nah ini coba saya integrasikan di dalam pekerjaan, wah rupanya rumit juga gitu ya. Tapi disitulah saya mulai bikin channel, jejaring keilmuan. Saya mulai banyak belajar, oh ini kaitannya hubungan antara penambangan dengan cash flow, tambang dengan neraca, tambang dengan hutang, kaitannya dengan SDM, banyak yang saya pelajari. Dan baru saya bulan Agustus 95 baru diangkat jadi manajer atau kepala dinas lah. Kepala dinas perencanaan jangka panjang. Gitu. Itu 95, 96, 97 saya ke perencanaan strategis. Karena waktu saya punya ide bagaimana merubah pola kerja secara strategik ya. End to end lah. Tambang itu mulai dari model sampai jadi duit itu benar-benar terintegrasi. 97, 99 saya dipindah ke Jakarta. Jakarta. Itu karena ada atasan yang ingin saya lebih berkembang. Kalau di Tanjung mungkin ya, pertimbangan beliau saya tidak bisa berkembang gitu, hanya jadi tukang gitu ya. Kalau di Jakarta kan ketemu sama orang bank, ketemu baru kita, rupanya tambang itu tidak jalan hanya karena orang tambang gitu kan, harus ada dana dan pinjaman. 2003 saya jadi sekretaris perusahaan. Yang sekarang dijabat terus PTB kemarin siapa banyak alumni kita? Pak Joko. Oh Pak Joko ya. Joko 88. Iya itu sama ya. Sama dulu waktu saya direktur operasi. Kalau waktu saya direktur operasi, sekpernya Mas Eko Budi Wijayanto. Pernah diombilin dia? Oh iya, Mas Eko Kebu. itu deputinya. Eko BW. Deputinya Pak Mustasab itu. Waktu saya di direktur operasi, beliau sekretaris perusahaan. Oke. Waktu saya di RUT, Pak Joko yang jadi sekretaris perusahaan. Joko Pramono. Iya. Pak Eko sekarang di mana Mas ya? Pak Eko udah meninggal. Udah meninggal ya. Kira-kira tahun yang lalu. Baru berarti Pak Tato ya? Udah ganti itu. Sekarang baru Pak Nan Budiman, sekarang Pak Zulfaizon. Lulusan STM yang di sana dulu. Karena ada dulu LPPT ya. Iya, BPT yang di Durian itu ya. Sungai Durian. Oke Mas. Itu perjalanan hidup yang tidak mudah, tetapi karena ketidakmudahan itu menjadi bekal saya untuk pantang mundur gitu ya. Untuk melakukan pembenahan dan sebagainya. Sampai posisi direktur produksi kemudian langsung direktur utama. Ini kan prosesnya panjang nih Mas ya. 2011 87 ya, 88 kan 2011. Hampir ya
sangat-sangat lama hitungannya nih. Hmm. 20 tahun lebih ya ini ya. Hmm. Itu gimana Mas? Apa namanya ya? Apa yang memotivasi diri kok bisa sampai seperti itu Mas? Di samping tadi lah, ya, jadi Mas Mila menyampaikan kegigihan ya. Paling utama kegigihan saya akui dari proses tadi menyampaikan yang seharusnya dari profesor ngomong A, Mas Mila B, profesor ngomong B, Mas Mila ke C, Pak Abio minta ini, minta Mas Mila minta ke sana. Jadi memang ekstrim lah ya. Pikirnya agak ekstrim ya. Memang yang melenceng-melenceng itu yang berhasil memang Mas, betul Mas. Itu gimana Mas? Seperti apa Jadi ini? yang mungkin merubah saya gitu pada waktu saya diangkat jadi sekper. Sekper tuh gini, jadi waktu saya masih belum jadi sekper, saya kan orang tambang fanatik, fundamentalis lah. Orang pernah di lapangan, di perencanaan, S2-nya pun ngambil tambang, bahkan tambangan sampai A sampai Z gitu kan. Kemudian jadi kepala dinas atau manajer perencanaan, kemudian rencana strategik itu juga lebih banyak ke tambangnya gitu. Jadi benar-benar tambang minded gitu ya. Sehingga otak saya benar-benar waktu itu sempit dengan dunia tambang gitu ya. Nah, saya dipromosikan jadi sekper. Pada waktu itu sebenarnya itu promosi luar biasa gitu ya. Karena waktu itu saya belum selevel kepala divisi. Biasanya sekper itu dari kepala divisi yang paling bagus itu kemudian biasanya diangkat jadi sekper gitu ya. Saya masih di bawah kepala divisi. Tapi saya begitu dipromosikan, saya tidak langsung bahagia, malah apa ya, beban dan protes saya, protes ke dirutnya, gitu. Karena merasa impian saya, jadi impian kita itu orang tambang itu kan mulai dari kulit tambang, perencanaan, kemudian rencana strategis tambang, jadi GM tambang ya, paling enggak jadi direktur produksi lah gitu kan. Atau GM tambang atau kepala divisi lah. Dulu direksi itu bukan impian itu, karena hitungannya beda gitu. Yang paling berani diimpikan kepala divisi tambang atau kepala divisi perencanaan, itu impian gitu kan. Nah, saya belum kepala divisi perencanaan atau belum jadi GM, tiba-tiba dari manajer betul. dipindah ke sekper. Wah, tamat karir saya gitu kan. Jadi makanya saya protes kepada dirutnya, dan alhamdulillah sama dirut waktu itu saya cuma diketawain, hehehe, coba jadi untung saja kebiasaan zaman kuliah pantang menyerah gitu ya. Meskipun terkaget-kaget karena kerjaannya beda banget gitu ya. Ketemu wartawan, ketemu politisi, ketemu LSM, ketemu masyarakat, pendemo, ketemu lurah. Non teknis lah ya Mas ya. Non teknis gitu ya. Ketemu para pejabat daerah, LSM daerah, bahkan ke pokoknya non tukang lah, non engineering. Otaknya jadi mumet gitu. Gimana caranya? Tapi pantang menyerah gitu. Masa gini aja gagal, masa gini aja nggak bisa, masa gini aja nggak berani, masa gini aja nggak berani gitu ya. Dari situ saya dapat berkahnya gitu ya. Itu yang rupanya memberikan pengkayaan kepada pribadi saya. Gitu ya. Bahwa di dalam dunia seperti ini rupanya dunia itu tidak hanya skup tambang doang, even tambang pun harus mikirin masyarakat gitu kan, sosialnya gimana, CSR-nya gimana, tokoh masyarakatnya gimana, izinnya gimana, tanggapan dari para politisi kan di daerah kan biasanya seperti itu kan, kita harus pinter-pinter gendong lah, jangan sampai perusahaan dimusuhin oleh politisi yang punya kepentingan dan sebagainya. Itu yang mendewasakan saya, bagaimana berhubungan dengan perbankan, menteri ya. Dulu kalau suruh bikin perencanaan, suruh ngadepin komputer, wah itu saya paling jago. Karena saya menjadi kurang pergaulan. Setiap hari saya ngadepin kertas. Kalau itu kan bikin desain, bikin komputer, bikin simulasi gitu ya.
Bayangkan orang-orang seperti itu tiba-tiba dicabut untuk jadi sekber yang pekerjaan banyak nonton. Eksternal ya, ya. Saya menjadi sedikit frustasi, tapi di situ saya melihat ada apa ya, pengkayaan. Saya bukan orang yang mudah bicara dulu. Saya nggak suka berkoar-koar di luar. Tapi semenjak di sektor orang bilang, Mas kan aneh ya, berat mau nyanyi tampil di depan publik. Benar, ya memang hobi itu zaman muda pasti orang hobi musik. Tapi untuk tampil itu pantangan bagi saya waktu masih di dunia tambang loh ya, di depan komputer gitu. Tapi sekali ya juga di depan gubernur, di depan bupati, ya saya nyanyi aja gitu kan. Nah itu juga menambah kekayaan personal gitu ya. Karena personal itu kan harus lengkap gitu. Orang tambang itu rupanya memang harus lengkap karena harus bisa nanganin LSM juga kan. GM itu kan bagaimana kemudian bisa dekat dengan LSM atau lagi orang yang punya kepentingan tertentu gitu kan, apalagi mereka punya pasukan dan sebagainya, pasukan yang suka siluman lah gitu, mengatasnamakan ini mengatasnamakan. Nah itu yang kemudian menjadikan saya lebih kaya secara wawasan personal gitu. Jadi saran saya bagi adik-adik semua, jangan batasin lingkup pikiran. Ya. Jangan batasin sama sekali. Silakan suruh mas. Open mas ya bahasa kerennya. Iya. Jangan mudah menolak pendapat orang. Gitu ya. Jangan mudah menolak informasi, apapun informasi gitu. Karena kita biasanya gitu tadi, sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, sesuatu yang aneh, langsung otak kita tolak. Padahal mungkin aja sesuatu ada informasi yang benar. Ya, lebih bagus. Gitu. Sehingga ya saya baru menyadari ini setelah katakanlah sudah terlanjur begitu lama di perusahaan gitu ya. Kalau saya zaman muda saya mendapatkan pengkayaan seperti itu, saya mungkin akan keluar jadi entrepreneur gitu kan. Ya. Tapi karena track record saya udah di situ, kemudian saya diangkat jadi direktur, ya udahlah lupakanlah gitu kan. Tapi paling tidak konsep berpikir jangan menolak apapun informasi, senegatif apapun, sejelek apapun gitu ya. Karena nanti biarkan dia masuk, nanti kita akan nyaring gitu. Kadang-kadang kan kita maunya mendengar sesuatu yang kita inginkan kan. Sesuatu yang tidak kita inginkan itu langsung di-delete atau kemudian langsung dibantah gitu kan. Sehingga kita nggak dapat ilmu. Makanya orang yang pinter itu berbahaya. Bahayanya apa? Dia nggak mau dengar. Saya berbahagia, saya tidak terlalu pinter. Jadi saya pantang sekali untuk mendebat orang. Ya. Saya selalu dengerin dulu, entah itu anak buah. Karena saya perlu ilmu, perlu informasi, gitu ya. Ya kadang-kadang informasinya itu sampah gitu ya. Tapi tidak serta-merta, sampahnya enggak lah. Gitu kan. Tetap aja. Toh nanti saya juga yang nyaring gitu kan. Nah, di kita kebiasaannya sebelum kita dengar itu saringannya udah kita pasang dulu. Pokoknya tidak sesuai dengan kepribadian saya, tidak sesuai dengan pengalaman saya, tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, itu langsung out. Apa ini gitu? Kemudian itu tadi meledek pendapat orang lain. Kalau ada temennya gitu ya, kita punya ide gini, karena nggak masuk di otak kita bully idenya gitu. Nah, ini yang kemudian saya waktu di pekerjaan selalu bukan latih ya, mengingatkan yang di bawah saya atau karyawan, jangan mudah mematahkan ide atau informasi atau usulan pendapat orang lain, gitu ya. Apalagi kalau
you sebagai pimpinan gitu ya. Pimpinan. Itu kita nggak perlu merendahkan aja, anak buah itu udah merasa rendah. Betul. Gitu. Apalagi kalau kemudian posisinya sudah pimpinan, kemudian dia tutup telinga, kemudian setiap informasi anak buah selalu dengan gestur atau isyarat atau dengan kata-kata, lu kan cuma anak buah. Iya, ya. Oposisi Mas. Dua pasal. Benar. Jadi itu kebiasaan yang banyak. Makanya saya selalu mengingatkan, gitu ya, jangan mudah membantah informasi, pendapat, ide orang lain gitu. Biarin dia bicara, masuk dulu gitu. Apalagi seorang atasan ya, bos gitu ya. Itu hukum pertama kalau di saya, bos itu harus banyak menggunakan telinga dibandingkan mulut. Karena apa? Begitu sekali kita ngomong gitu, ratusan pendapat anak buah itu langsung hilang. Itu kebiasaan di masyarakat kita ya. Jadi saya selalu melatih atasan utamakan telinga. Nah, bawahan itu harus mulai dibiasakan latih kemampuan berbicara. Gitu ya. Kalau disuruh mendengar itu memang gawan bayi anak buah itu. Gitu loh. Kalau suruh bicara itu memang gawan bayinya pemimpin, makin tinggi dia makin banyak bicara. Tapi itu yang menyebabkan kita tidak pernah menemukan, itu adalah networking. Anda sudah punya networking sama-sama alumni katakanlah tambang gitu kan. Itu Anda given sudah diberikan jaringan, nggak perlu bikin lagi gitu. Kalau kemudian jaringan itu tidak Anda maintain, sayang dong. Iya. Gitu loh. Karena di dalam pekerjaan, berprofesi apapun juga, jejaring network perlu. Tidak ada Superman sendiri. Wah, dia merasa jago gitu. Saya nggak mau lah kenal dengan sesama angkatan gitu. Mungkin sama komtingnya aja lah gitu kan.